Halo, kembali lagi di channel LOA. Kali ini kita akan membahas tentang penyederhanaan pecahan ya, atau menyederhanakan pecahan. Oke, langsung saja seperti biasa, kita langsung ke penerapan dari soalnya. Menyederhanakan pecahan. Nah, di sini ada soal nih teman-teman ya. Jadi soalnya adalah bentuk paling sederhana dari pecahan 8/12 sama dengan titik-titik. Nah, gimana nih kalau ada soal seperti ini? Oke, caranya yang pertama adalah kita tulis dulu ya, 8/12 di sini ya, 8/12 kita tulis dulu. Nah, kalau sudah, ya, di sini kan ada pembilang ya, pembilangnya adalah angka 8 dan penyebutnya itu 12. Nah, kalau kita mau menyederhanakan pecahan, kita harus membagi pecahan ini ya ke bentuk yang paling sederhana, sehingga pecahan itu tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan tertentu ya. Contoh di sini kita langsung saja ya. Di sini kan ada angka 8 dan 12. Di sini kan angkanya genap ya ini ya. 8 dan 12 ini kan angka genap semua. Nah, kalau angka genap semua, kita bagi dengan angka genap juga ya. Misal karena di sini ada latihan ya, latihan kita bagi dulu dengan angka yang paling kecil ya. Angka yang paling kecil yang genap adalah angka 2 ya. Kita bagi dengan angka 2. 8 dibagi 2 ya. Kalau di atas dibagi 2 berarti nanti di bawah juga dibagi dengan angka 2 ya. Oke, 8 dibagi 2. Ayo berapa? 8 bagi 2. 4 ya kan. Kemudian 12 bagi 2. Iya, 6 ya kan. Jadi 4/6. Kita tuliskan seperti ini. 4/6. Nah, kalau sudah ya, kita beri samaran lagi nih ya. Di sini 4/6 ini masih bisa kita bagi ya kan. Karena di sini kan angka genap semua nih ya, masih bisa dibagi ya. Kita sama-sama bagi lagi dengan bilangan yang kecil dulu ya. Angka genap aja lagi ya, 4 sama 6 berarti kita bagi dengan angka 2 lagi ya. 4 dibagi 2 dan 6 dibagi dengan 2. Oke, 4 dibagi 2 sama dengan 2 ya kan. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kalau sudah 2/3, nah ini masih bisa dibagi nggak nih? 2/3. Ayo, masih bisa dibagi nggak? Iya, udah nggak bisa dibagi ya, karena 2 dibagi 2, 1. Tapi 3 dibagi 2 kan nggak bisa, ya kan? Oke, jadi jawabannya kita dapat adalah 2/3 ya, 2/3. Ini adalah jawaban dari bentuk paling sederhana dari pecahan 8/12 ya, bisa ditulis dengan 2/3 di sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada soal, ini udah ganti soal ya teman-teman. Bentuk paling sederhana dari pecahan 12/48 sama dengan titik-titik. Ayo, kalau di sini ada 12/48, gimana caranya? Iya, gampang kayak tadi ya. Kita tulis dulu 12/48 di sini. Oke, sama dengan sama-sama dibagi dengan berapa? Ayo, mau langsung dibagi dengan angka yang besar atau yang kecil dulu? Oke, angka kecil dulu ya, boleh. Di sini kan genap semua ya, ini 12 dan 48. Genap semua, berarti kita bagi dengan 2 semua ya. Oke, 12 bagi 2 dan 48 dibagi 2 ya. Kita dapat hasilnya adalah 6/24 ya kan. 12 dibagi 2 itu 6, 48 dibagi 2 itu adalah 24 ya. Oke, 6 sama 6/24 ya. Berarti masih bisa kita sederhanakan ya kan. Sama dengan sama-sama dibagi berapa? Ayo. Oke, 2 lagi boleh. Oke, 6 dibagi 2 berapa? Iya, 24 dibagi dengan 2 adalah iya, jadi jawabnya 3/12. Nah, 3 sama 12 masih bisa dibagi nggak nih? Masih bisa kita sederhanakan? Masih ya kan? Sama-sama dibagi dengan kalau di sini ada angka ganjil dan di sini ada angka genap, sama-sama dibagi berapa nih kira-kira? Kalau ganjil dibagi genap kan nggak bisa ya, berarti kita bagi dengan ganjil nih ya. Jadi 3 dibagi 3 bisa, 12 bagi 3 bisa nggak? Bisa ya kan? Jadi sama dengan 1/4 ya kan? 3 dibagi 3, 1. 12 dibagi 3 kan? Jawabannya 4 ya kan? Oke, jadi diperolehlah bentuk paling sederhana dari 12/48 itu adalah 1/4. Oke. Mudah ya teman-teman ya.
Oke, kita lanjut coba. Oke, di sini ada soal lagi nih. Bentuk paling sederhana dari pecahan 24 per 36 sama dengan titik-titik. Coba kalau 24 per 36 berarti caranya sama ya. Kita tulis dulu 24 per 36 ya. Oke, jika sudah kita beri sama dengan. Nah, kalau teman-teman sudah mahir, teman-teman bisa langsung membagi dengan angka yang paling besar ya. Atau kalau belum teman-teman masih bingung, teman-teman bisa membaginya urut dengan angka genap 2 ya kan. Ini karena ini adalah bilangan genap ya, 24 dan 36. Oke, kita bagi dengan 2 lagi. 24 bagi 2 itu dapat 12 ya. 36 dibagi dengan 2 dapatnya 18. Oke, jadi 12 per 18. Kita sederhanakan lagi, masih bisa nih dibagi dengan 2 lagi, Cuk. 12 dibagi 2 itu dapat 6 ya kan? 18 dibagi 2 itu dapatnya 9. Nah, 6 per 9 masih bisa disederhanakan nggak nih? Ayo, masih bisa disederhanakan apa udah habis nih? Iya, masih ya kan? 6 sama 9 sama-sama dibagi dengan angka 3. Bener ya. Jadi 6 dibagi 3 itu kan bisa ya kan? 9 juga dibagi dengan angka 3 juga bisa. Berarti dapat berapa nih? 6 bagi 3, 2. Kalau 9 dibagi 3, berarti 3. Jadi dapatnya 2 per 3. Nah, kalau udah 2 per 3 ini masih bisa disederhanakan nggak? Udah habis ya kan? Oke, berarti dapat bentuk paling sederhana dari pecahan 24 per 36 adalah ini ya teman-teman ya. 2 per 3. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih ada soal nih. Bentuk paling sederhana dari pecahan 48 per 56. Ya, 48 per 56. Oke, sama-sama dibagi dengan 2 ya. 48 dibagi 2, 56 juga dibagi dengan 2. Nah, teman-teman harus selalu ingat ya, kalau atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Kalau teman-teman menyederhanakan pecahan ya. Oke, coba 48 bagi 2, teman-teman hitung dulu berapa. Kemudian 56 bagi 2, dapatnya berapa? Ayo. 48 dibagi 2. Ayo, berapa? Iya, bener ada yang udah nemu nih jawabannya. Jadi jawabannya adalah 24 per 28. Ya, jadi 48 dibagi 2 dapat 24. 56 dibagi 2, 28. Oke, kita sederhanakan lagi. Kita bagi dengan angka 2 lagi. Dapatnya berapa? Ayo dihitung dulu. Di pos dulu, silahkan di pos dulu, dihitung. Oke, sudah dapat jawabannya adalah 12 per 14 ya. 24 dibagi 2, ya ini kan nanti dibagi dengan angka 2. Ini juga dibagi dengan angka 2 ya kan. Nah, dapatnya berapa? 24 bagi 2, 12. 28 dibagi 2 juga 14. Maksudnya juga bisa dibagi dengan 2 gitu ya. Oke, terus selanjutnya kita bagi lagi dengan angka 2. Bisa nggak nih? Bisa, ya kan? Sama dengan 12 bagi 2 berapa? Iya, 14 dibagi 2. Bener banget, 6 per 7. Nah, kalau 6 per 7 masih bisa dibagi nggak nih? Kalau dibagi 2, 6 bagi 2 bisa 3. Kalau 7 bagi 2, nggak bisa ya kan? Nah, oke, berarti kita dapat jawabannya yang ini ya. Ini udah yang paling sederhana nih. Yaitu 6 per 7 ya. Oke, jadi bentuk paling sederhana dari pecahan 48 per 56 sama dengan 6 per 7. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah bentuk pecahan campuran ya menjadi apa? Pecahan biasa. Nah, kalau pecahan campuran itu yang seperti apa? Ini dia pecahan campuran itu yang seperti ini teman-teman. Ya, ini pecahan campuran nih 2, 1 per 3. Nah, ini ya ada pecahan campuran di sini. Sedangkan kalau pecahan biasa itu yang gimana? Pecahan biasa itu yang ini sebenarnya hanya misal 1 per 3-nya atau mungkin 1 per 4. Nah, ini kan pecahan biasa ya. Oke, kita langsung praktek saja cara mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa ya.
Oke, yang pertama kita tulis dulu, ini pecahan campurannya ada 2, 1/3 ya. Cara mengubahnya gimana? Gampang banget, ayo pasti udah pada bisa kan cara mengubahnya? Wah, udah ada yang bisa ya. Oke, bagi yang belum bisa ya, caranya adalah 3 dikali dengan 2 ya. Di sini yang bawah ini dikali ya. Kita hapus dulu. Oke. Ya, di sini dikali dan yang atas diapakan? Dijumlahkan ya. Jadi 3 dikali dengan 2 kemudian ditambahkan dengan 1. Ya, coba 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 6 ya kan. 6 ditambah 1 sama dengan 7 ya. Berarti 7 per berapa di sini ayo? Iya, di sini itu ya penyebutnya ini kita tulis lagi ya. 3. Jadi jawabannya adalah 7/3. Ini adalah bentuk pecahan biasanya ya. Jadi 3 sekali lagi ya, 3 dikalikan dengan 2 ya. Kemudian ditambahkan yang atas ya. Jadi bawah dikali samping kiri, kemudian ditambahkan yang atas ya. 3 kali 2 ditambah 1, 7. Kita tulis di sini. Kemudian per penyebutnya sama kita tulis di sini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya 21/3 itu ya sama dengan 7/3. Oke, ini adalah bentuk dari pecahan biasa ya, bentuk dari pecahan biasanya. Oke, di sini kursornya ini ya teman-teman ya, kurang. Nah, ya. Oke, karena pakai mouse jadi seperti biasa nulisnya ini ya, kurang bagus ya. Jadi tapi sebenarnya udah paling bagus, pokoknya diusahakan yang paling bagus ya. Oke, jadi jawabannya 7/3. Oke, lanjut nih. Kita ke soal yang kedua. Bentuk pecahan biasa dari 1/15 sama dengan titik-titik. Yo, gimana? Gampang kan? Caranya kayak tadi nih. Ya. Jadi 1/15 kita tulis dulu. Setelah itu, jangan lupa di sini kita kalikan ya. Kita kalikan. Kemudian ini yang atas kita apa kan? Iya, kita apakan? Ayo tadi masih ingat? Iya, kita jumlahkan ya, yang bawah dikali, yang atas dijumlahkan. Jadi 15 dikali dengan 1 kan jawabannya 15 ya. 15 ditambah dengan 1 sama dengan berapa? 15 kali 1 itu 15 ya. 15 tambah 1 16 per ya, per berapa? Ya kok seperti ini ya. Ya. Ubah dulu ya. Per 15 ya, penyebutnya kan 15. Jadi jawabannya adalah 15 dikali 1, 15 ditambah 1, 16. Kita tulis di atas. Per penyebutnya kita tuliskan di penyebutnya di bawah sama. Jadi sama dengan adalah 16/15 ya. Jadi jawabannya adalah ini ya, 16/15. Oke, selanjutnya ada bentuk pecahan biasa dari 3, 4/2 sama dengan titik-titik. Ayo, kalau ini pasti sudah pada mahir kan? Ayo coba dikerjakan sendiri. Jawabannya berapa? Ayo. 5 detik pasti sudah bisa nih. Sama dengan iya, bener banget. Jawabannya adalah 14/4 ya. Bentuk dari pecahan biasanya adalah 14/4 yang ini. Oke. Sip, lanjut ya. Oh, boleh juga disederhanakan seperti ini teman-teman ya. Masih bisa disederhanakan, boleh. Jadi 14/4 ini jika disederhanakan maka menjadi 7/12 ya. Kok bisa gitu? Iya, jadi sama-sama dibagi dengan 2 ya kan, sama-sama dibagi dengan 2 boleh ya. Jadi 14 bagi 2 itu 7, 4 dibagi 2 itu 2. Jadi boleh dituliskannya juga seperti ini juga boleh ya, 7/2. Ini adalah bentuk pecahan biasa yang paling sederhana ya. Kalau yang ini bentuk pecahan biasa saja tidak masalah ya.
Tapi kalau mau disederhanakan lagi, nih ya, tambah boleh ya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nih, masih ada soal nih. Bentuk pecahan biasa dari 5 1/2 sama dengan titik-titik. Coba teman-teman hitung lagi ya. Coba hitung lagi. Sama dengan berapa? Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Berapa ayo jawabnya? Iya, bener banget. 11/2. 11/2 masih bisa disederhanakan nggak nih? Udah nggak bisa, kan? Udah nggak bisa dibagi dengan apapun nih. Nah, jadi 11/2 aja jawabannya dari pecahan biasanya. Oke, ini adalah pembahasan tentang mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya teman-teman ya. Oke, yakin teman-teman sekarang sudah bisa mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa komen di bawah ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang mengurutkan pecahan nih ya. Mengurutkan pecahan. Oke. Di sini kita langsung ke penerapan soalnya seperti biasa ya. Diketahui pecahan sebagai berikut ya. 5/8 ya, sekali lagi 5/8, 30%, 0,75, 0,8. Urutan pecahan dari yang terkecil adalah titik-titik. Nah, kalau teman-teman dapat soal seperti ini ya, yang seperti ini kan ada beberapa bentuk pecahan ya. Ada di sini ya, di sini ada pecahan biasa, kemudian ini bentuk persen dan ini bentuk desimal ya. Kayak gimana cara pertamanya? Kayak cara pertamanya kita tulis dulu semuanya ya. Kita tulis dulu semuanya, kita salin di pembahasannya 5/8, 30%, 0,75, 0,8 sama dengan kita ubah ke bentuk apa yuk, mau diubah ke bentuk persen atau desimal nih, mudahnya nih. Ke bentuk desimal dulu ya, ke bentuk desimal aja nih, karena desimalnya ada 2 nih. Oke, jadi gimana ngubahnya? Kayak 5/8 nih, 5/8 itu cara ngubahnya gimana sih desimal? Masih ingat kan? Iya, jadi 5/8 itu kan sama dengan 5 kan dibagi dengan berapa? Iya, dibagi dengan 8 ya. Nah, itu nanti teman-teman bagi. Nah, nanti kan akan menjadi bentuk desimal. Coba teman-teman hitung, dapat jawabannya berapa? Ayo. 5 bagi 8 kan tidak bisa. Pasti kan depannya adalah 0. Ya, 0. Kemudian berapa nih 0 kali 8? Iya. Nah, di sini kan masih koma ya kan. 50 dibagi 8. Ayo berapa? Oke, coba teman-teman teruskan hitung dulu ya. Jika sudah ketemu, oke, nanti kita bahas bersama di sini ya. Di sini LA sudah menghitung. Kalau kita hitung lagi di sini, nanti panjang sekali ya videonya. Nah, coba teman-teman pause dulu, teman-teman hitung dulu yang 5 dibagi dengan 8. Jawabannya berapa? Ayo. Dalam bentuk desimal pasti jawabannya. Oke, sudah ketemu. Jawabannya berapa nih? 5/8. Atau 5 dibagi 8 untuk desimalnya. Oke, disimpan dulu kalau sudah dapat ya. Sekarang kita ke 30%. 30% itu kan sama dengan gini ya. 30. Kita hapus dulu ya teman-teman ya. Kita hapus dulu. 30%. Berarti 30 per berapa? Per 100 ya kan. Di sini adalah per 100. Nah, di sini bisa kita sederhanakan, nolnya kita coret ya, nolnya kita coret tinggal 3/10. Nah, ini kan kalau dijadikan ke bentuk desimal kan gampang banget ya kan. Sama dengan 3 dibagi 10 ya. Jawabannya berapa? Yuk, 3 dibagi 10. Gampang banget ya kan. 0,3 ya. Oke, wah 3-nya bagus banget ya.
Coba teman-teman hitung dulu, bener nggak 0,3? Kan mudah banget ya kan, kalau kita ada pembagian dengan angka 10 ya, kita tinggal menggeser ke sebelah kiri satu kali, 1. Kemudian kita beri koma di sini dan tambahan 0 di depannya. Tambahan 0 di depannya, ini 0 ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 0,3 di sini. Oke, 0,3. Nah, setelah itu kalau kita sudah dapat jawaban ini dan ini ya, kita tulis nih. Betul nggak jawabannya teman-teman? Hitung jadi 5/8 tadi ya, 5 dibagi dengan 8. Nah, ini dia urutannya 0,625 atau 0,625, kemudian ada 0,3, 0,75, 0,8. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita tinggal mengubahnya ke bentuk apa? Ke bentuk pecahan yang mudah kita baca ya, atau ke bentuk bilangan yang mudah kita baca. Caranya gimana? Nah, di sini kan kalau sudah sama semua bentuknya adalah desimal, sekarang karena di sini ada di belakang koma ya, ada macam-macam nih, ada yang 3 angka ya di belakang koma ini ya, 1, 2, 3, ada 3 angka, kemudian yang ini 0,3 ini 1 angka, kalau yang ini 0,75 ini 2 angka ya kan di belakang komanya. Kemudian yang ini 0,8 di belakang komanya ada 1 angka. Nah, paling banyak itu adalah di belakang koma itu ada angkanya itu adalah 3 ya. Kalau 3 berarti kita kalikan ya. Kita kalikan dengan berapa? 1, 2, 3 ya. Jadi 1000 ya. Yang nolnya adalah 3 ya. Nolnya adalah 3. Maksudnya kenapa kita harus mengalikan dengan 1000? Agar menghilangkan komanya ini ya teman-teman ya. Untuk menghilangkan komanya. Oke, langsung saja kita kalikan 1000 ya. 0,625 kali 1000 ya, kita geser aja dari sini, dari komanya. Jadi kan nolnya 3 ya kan, 1, 2, 3. Nah, berarti nanti jawabannya adalah 625. Kemudian 0,3 dikali 1000. Dari koma kita geser 3 kali ya kan, karena nolnya 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, nanti ada tambahan 0 di sini dan ini ya, jadi 300. Kemudian 0,75 kali 1000. Sama, digeser 3 kali dari koma. 1, 2, 3. Nah, nanti di sini tambah 0 juga. 0,8 kali 1000 sama, kita geser 3 kali ke kanan. 1, 2, 3. Tambah 0, 0. Nah, sama dengan berapa? Ini dia ya. 625, 300, 750, 800. Nah, kalau sudah seperti ini kan teman-teman sudah gampang kan membacanya, ya kan? Nah, teman-teman sudah bisa mengurutkan pecahan dari yang terkecil, ya. Oke, jadi yang terkecil itu yang mana dulu berarti? Yang ini, ya kan? 300, ya, terus berapa? Ya, 625, kemudian 750, dan baru 800, ya. Berarti 30% ya kan, yang ini tadi kan 0,3 itu kan 30%. Kemudian yang ini nih berapa nih? 5/8, bener ya, 5/8 yang ini. Kemudian 750 berarti 0,75 ya kan, 0,75, dan yang terakhir adalah 8, 0,8 maksudnya ya. Jadi 30%, 5/8, 0,75, dan 0,8. Oke, kita dapat hasilnya adalah ini dia, urutan pecahan dari yang terkecil ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini semoga teman-teman tidak pusing ya. Sebenarnya mudah kalau teman-teman sudah memahami maksudnya. Oke, kita lanjut ya. Sudah bisa? Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah. Oke, kita lanjut ya. Masih dengan mengurutkan pecahan ya. Kalau tadi kita mengurutkan pecahan itu kan dari yang terkecil. Yang tadi sudah ya teman-teman ya, yang terkecil. Yang tadi sudah, sekarang kita akan mengurutkan dari yang
terbesar. Nah, yang ini teman-teman, mengurutkan pecahan. Nah, ini soalnya nih, diketahui pecahan sebagai berikut. 0,5, 0,25, 1,5, 2,5, 0,75. Urutan pecahan dari yang terbesar adalah, nah gimana nih kalau mengurutkan dari yang terbesar? Sebenarnya kalau ini sih sudah bisa dibaca, ya kan, yang terbesar yang mana udah diketahui. Tapi mungkin di sini teman-teman ada yang masih bingung ya. Ya kalau teman-teman bingung ya, teman-teman bisa mengerjakan seperti di slide sebelumnya ya, diubah dulu ke apa? Ke bilangan yang mudah dibaca. Nah, kalau di sini teman-teman ini masih bingung dengan bilangan desimal ini ya, teman-teman bisa mengubahnya ke dalam bilangan yang mudah dibaca menurut teman-teman. Ya, di sini kita tulis dulu ya. Oke, di sini kan 0,5. 0,5 di belakang koma ada satu angka. Kemudian ini di belakang koma ada 2 angka. Kalau yang ini di belakang koma ada 1 angka, ini di belakang koma ada 1 angka, dan di sini di belakang koma ada 2 angka. Berarti yang paling banyak adalah yang di belakang koma ada 2 angka ya. Berarti kita kalikan berapa kalau ada di belakang koma ada 2 angka? Kita kalikan dengan angka 100 ya, karena nolnya 2, kita geser aja ke kanan 2 kali. 0,5 kali 100 ya, berarti kita geser 2 kali, jawabannya adalah 50. Kemudian 0,25 kita geser 2 kali juga ke kanan, 1, 2, dapatnya 25. Sama yang ini 1,5 kita geser lagi nolnya 2 kali dari koma 1, 2, kita dapat 150 ya. Kalau yang ini 2,5 kali 100, 250 ya, 0,75 kali 100, 1, 2, jadinya 75. Oke, jika teman-teman sudah mendapat seperti ini ya, ini sudah didapat, bisa dibaca dengan mudah kan yang ini ya. Oke, jika teman-teman sudah bisa membacanya dengan mudah, teman-teman bisa mengurutkannya ya, mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Yang mana dulu yang terbesar nih? Ini ya, 275. Nah, 200 berapa nih? 50 ya kan? 250, kemudian 150, kemudian 7, 75, 50, yang keempat, dan ini yang terakhir nomor 5. Oke, jadi tinggal diurutkan aja. 1 berarti 2,5, 1,5, 0,75, 0,5, dan yang terakhir adalah 0,25. Nah, berarti urutan pecahan dari yang terbesar adalah ini hasilnya ya. Oke teman-teman, mudah ya mengurutkan seperti ini. Yang penting teman-teman harus pelan-pelan dan teliti mengerjakannya. Oke? Oke, sampai di sini dulu video dari LOA tentang pecahan ya. Tadi kita sudah membahas atau mereview gimana sih tadi cara menyederhanakan pecahan, kemudian mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya kan. Kemudian mengurutkan pecahan dari yang terkecil ya. Kemudian sekarang kita terakhir adalah mengurutkan pecahan dari yang terbesar. Jadi ada 4 4 materi ya kalau di kita kita jabarkan udah ada 4 materi nih yang udah kita pelajari bersama kali ini. Oke. Terima kasih sudah menonton video dari LOA. Sekali lagi bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, jangan lupa loncengnya dihidupkan untuk mengetahui notifikasi terbaru dari LOA. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi di-share juga.